Pernah kepikiran nggak kenapa sih dunia ini isinya keyakinan yang beda-beda banget, kadang malah saling bertentangan? Nah, hari ini kita bakal coba bedah peta pemikiran manusia. Kita mau lihat gimana ide-ide besar itu lahir, berantem, dan akhirnya berevolusi. Ini kan pertanyaan yang jadi akar hampir semua perdebatan besar sepanjang sejarah ya, mulai dari filsafat kuno sampai politik zaman sekarang. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua keributan ini, sebenarnya ada polanya. Ada semacam logika tersembunyi yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, yuk kita mulai bedah. Buat ngertian peta keyakinan ini, kita harus mulai dari akarnya dulu. Kenapa kita bisa beda pendapat? Kenapa coba? Dua orang yang sama-sama pinter bisa ngelihat dunia dengan cara yang beda banget. Nah, jawabannya tuh di sini. Ternyata, perbedaan pendapat itu nggak acak loh. Semuanya ujung-ujungnya cuma karena dua hal. Siapa yang mikir dengan semua latar belakangnya, dan apa yang lagi dipikirin. Entah itu soal keyakinan pribadi atau hukum untuk semua. Dari dua faktor itu, muncullah dua kubu besar nih. Yang satu percaya banget sama akal manusia. Pokoknya logika nomor satu. Satunya lagi pegangannya teguh banget sama teks suci. Wahyu di atas segalanya. Nah, dari tarik tambang antara akal dan wahyu inilah, seluruh peta keyakinan kita mulai kebentuk. Oke, biar gampang memetakannya, kita bisa pinjam kerangka berpikir keren dari tradisi teologi Islam, namanya ilmu kalam. Nah, kerangka ini pada dasarnya membagi lautan keyakinan yang luas banget itu jadi 4 pandangan utama. Yang pertama, teosentris. Gampangnya, ini pandangan yang Tuhan-sentris. Semuanya berpusat pada Tuhan. Realitas, tujuan hidup, kekuasaan, semua mutlak dari Tuhan. Manusia ya tugasnya cuma menyelaraskan diri sama kehendaknya. Terus ada lawannya persis, antroposentris. Nah, kalau ini kebalikannya 180 derajat. Fokusnya geser dari Tuhan ke manusia. Jadi yang jadi pusat itu ya akal manusia, potensi diri, kebebasan individu. Tujuan hidupnya bukan lagi mengabdi, tapi ya jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ada lagi nih pandangan nihilis. Wah, ini lebih ekstrim lagi. Mereka menolak adanya Tuhan atau hal-hal gaib sama sekali. Buat mereka, hidup ini ya cuma soal gimana caranya kita bisa sebahagia mungkin secara fisik, pakai kecerdasan kita sendiri di alam semesta yang ya nggak punya tujuan apa-apa. Dan yang terakhir, konvergensi atau bisa kita sebut sintesis. Ini semacam jalan tengah yang nggak mau milih ekstrim kiri atau kanan. Jadi, nggak milih antara Tuhan atau manusia, tapi justru melihat keduanya sebagai satu kesatuan, kayak tarian kosmik gitu. Manusia di sini dilihat sebagai cerminan mini dari sifat-sifat Tuhan. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya biar gampang dilihat. Coba perhatiin deh, teosentris sama antroposentris itu bener-bener kayak kutub utara dan selatan kan? Beda banget di semua aspek. Sementara konvergensi, ya sesuai namanya, dia coba jadi jembatan di antara keduanya. Oke, sejauh ini kita ngelihat 4 pandangan ini kayak kotak-kotak yang kepisah ya. Nah, sekarang siap-siap. Kita bakal lihat ini dari sudut pandang yang beda banget, yang mungkin bakal mengubah cara kita ngelihat evolusi gagasan selamanya. Jadi pertanyaannya, ini beneran cuma kotak-kotak yang nggak nyambung? Atau jangan-jangan ada benang merahnya? Nah, yang bikin seru, jawabannya ternyata bukan datang dari para filsuf, tapi justru dari dunia fisika statistik. Aneh kan? Lihat deh peta ini. Ini bukan gambar iseng loh, ini data beneran. Ada sebuah studi namanya Philosometrics yang ngelakuin hal yang kedengarannya gila. Mereka memetakan seluruh sejarah filsafat barat pakai matematika. Dan hasilnya bikin kaget. Ribuan tahun perdebatan filosofis yang super ribet itu, ternyata polanya bisa digambarin di peta 2 dimensi sesimpel ini. Oke, kalau ada petanya, berarti ada yang bergerak di peta itu dong. Nah, pertanyaannya, apa mesin yang bikin pemikiran itu terus bergerak dari satu titik ke titik lain? Dan mesinnya adalah oposisi. Yep, perlawanan. Studi ini nemuin pola yang kuat banget. Ide-ide besar itu jarang banget muncul tiba-tiba. Hampir selalu ide baru itu lahir sebagai reaksi, sebagai perlawanan langsung sama ide-ide yang lagi dominan saat itu. Diagram ini ngejelasin cara kerjanya. Coba bayangin titik A itu adalah status quo atau pemikiran rata-rata saat ini. Nah, ide baru yang revolusioner, si VJ ini, dia nggak akan muncul di dekat-dekat situ. Dia bakal loncat jauh ke arah yang berlawanan. Inilah mesin penggerak sejarah pemikiran kita.
Sekarang, ayo kita sambungin lagi penemuan ilmiah soal oposisi ini ke kerangka teologi yang kita bahas di awal tadi. Coba deh, pola ini kayaknya nggak asing ya? Gerakan oposisi yang ditemuin para fisikawan ini familiar banget kan? Ini tuh persis sama apa yang disebut filsuf sebagai dialektika. Jadi ada ide awal atau tesis, terus muncul lawannya, antitesis, dan dari benturan keduanya lahir jalan tengah atau sintesis. Loh, ini kan pola yang sama persis dengan aliran konvergensi yang tadi kita bahas. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, di Indonesia sendiri ada contohnya. Cendekiawan Kunto Wijoyo ngelihat ada gap besar antara kehidupan beragama yang terlalu fokus ke Tuhan atau teosentris sama masalah-masalah sosial di dunia nyata atau antroposentris. Solusinya, dia bikin sebuah sintesis yang brilian, namanya humanisme teosentris, semacam jembatan biar agama itu tetap relevan sama tantangan zaman. Jadi inilah kesimpulan utamanya. Sejarah pemikiran itu ternyata bergerak dengan ritme yang jelas. Tesis, antitesis, sintesis. Pola kemajuan ini kita lihat di mana-mana, mau di teologi, mau di data sejarah, filsafat. Sebuah ide lahir, ditantang salah lawannya, dan dari pertarungan itu muncullah ide baru yang lebih lengkap. Nah, ini ngebawa kita ke zaman sekarang. Coba deh lihat perdebatan panas di sekitar kita. Globalisme lawan nasionalisme, individualisme lawan kolektivisme. Mungkin yang kita lihat itu bukan kekacauan. Mungkin kita ini lagi ada di tengah-tengah tarian antara tesis dan antitesis yang lagi nunggu sintesis barunya lahir. Pertanyaannya, sintesisnya nanti bakal kayak gimana? Dan siapa yang bakal nemuin itu?